Alhamdulillah, abang kakak, ayah bunda yang baik, rahmati Allah. Hari ini di juz ke-22. Kita bedah dikit ya. Saya jarang habis kalau bahas ini nih. Mudah-mudahan hari ini bisa habis gitu. Ini ayat andalan, ini perenungan andalan, dan ini surat Al-Ahzab yang Allah turunkan di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Syahid, ma makna syahid? Saksi. Apa artinya syahid? Artinya bisa berurusan sama barang bukti. Kalau di pondok ini barang bukti itu foto, video, rekaman suara, atau mungkin kalau sekarang bisa jadi barang bukti itu rekaman CCTV. Berita acara tertulis. Dengan ini saya menyatakan bahwasanya saya telah misalnya contoh ya, melakukan perbuatan apa gitu. 3345. Buka dulu. Apa enggak? Nanti jangan ada yang nanya-nanya. Kalau ada yang nanya, abang kakak bantu jawab ya, supaya saya enggak habis waktunya untuk ngejawab bolak-balik 3345. Karena setiap bahas ini enggak pernah habis. Satu ayat tuh untuk sejam gitu. Nah ini untuk wakil-wakil pengasuh, pengurus-pengurus pusat, lihat ayat ini ya. Ini jadi kurikulum kita bersama. Dah? Abang Kak fokus dulu, kita selesaikan ayat ini ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya-nanya bantu jawab ya, yang senior-senior di Instagram, TikTok dan lain-lain. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Ada 3 flow, 3 urutan yang harus dikuasai kalau kita mau mengikut dakwahnya para nabi. 1, syahidan, saksi. Saksi itu berarti ada di lokasi, ada di lapangan. Atau bahasa kita zaman sekarang, turun enggak ke lapangan. Dr. Sandi bikin giat, gerakan infak alat tulis. Itu kenapa ada ide bikin itu? Karena ketemu sama pondok-pondok yang buku tulisnya jelek-jelek. Nggak punya alat tulis. Beli pensil, beli pulpen, nggak punya. Berpikir, oh aku mau bikin giat, gerakan infak alat tulis. Alhamdulillah, berjalan. Seri berapa sudah? Seri ke-28. Dari 28, apa? 28 bulan. Dan Alhamdulillah menghasilkan 4L. Lu lagi. Itulah hasil dari 28 bulan. Dia gak yang ngumpulkan, dia gak yang ngantar, dia gak yang survei, dia juga nanti yang akhirnya bikin laporan. Di laporan mau ke dia lagi. Apa hasilnya dari 28 bulan itu? 4L, bukan 4M, 4L. Lu lagi. Syahidan ini instruksi pertama. Jadi kalau abang kakak turun ke lapangan, mau bikin program atau mau bikin sesuatu, nggak bisa dengar katanya, kayaknya, nggak bisa. Hadir kita ke lokasi itu, datang kita ke lokasi, ngelihat langsung, kita bisa jadi tahu. Jadi kalau ada orang tuh ngade-ngade, bikin-bikin laporan palsu, lebih-lebihkan, ngelebay-ngelebaikan, kita bisa bilang iya, oh iya. Tapi kita udah punya data, orang ini bohong. Misal saya bilang, Sabto, tolong belikan saya nasi goreng Sabto, nasi goreng abu ya, nggak boleh yang lain. Saya kasih Sabto duit 20.000. Tahu-tahu balik ke saya 2.000. Apakah saya benar-benar pengen beli nasi goreng? Enggak. Saya cuma mau tahu ya, Sabto nih, jujur enggak. Saya tahu harga nasi goreng itu enggak sampai 20.000. Berapa sekarang nasi goreng bambu? Saya dulu ngikutin dari 10.000. 9.000 dulu pertama. Sekarang sudah 14. Ya Allah, naiknya lama sekali ya. Dari 9.000 kalau tidak salah dulu Bang Abu, sebelum 10.000 kan?
Jadi begitu Sabto balikkan saya duit 2.000, saya tahu dia markup harga nasi goreng itu dari 14.000 jadi 18.000, diambil 4.000-nya. Saya tidak pengen makan nasi goreng. Saya cuma mau tahu Sabto tuh benar atau enggak. Ayaman, gerakan beras Pontianak masih aktif ke Ayaman? Hah? Alhamdulillah, masih Pak Haji. Syahidan. Jadi kalau ada yang mulai program-program dakwah, program-program kebaikan, cerita sama saya. Ayaman, kami tuh begini. Langsung saya bisa tembak. Pasti masalahnya di sini kan? Nih, masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Titik panasnya di sini. Kok Ayaman tahu? Saya bilang, saya lebih dulu jalanin dan rasakan apa yang ente belum rasakan. Kalau di anak muda, saya lebih gampang ngomongnya. Saya pernah muda, ente belum pernah tua. Coba diulang. Memang umur saya baru 40 tahun, tapi dengan izin Allah, flow ini saya alami dan saya rasakan berulang-ulang. Waktu memulai gerakan infak beras, dari mulai sedekah akbar, turun jadi GIB, habis GIB, terus kita maintain. Jadi lasnas. Lasnas baru mulai ngempenkan zakat, baru mulai gerakan wakaf, sesuai dengan koridornya masing-masing. Insya Allah saya ngerti flow-nya. Nah, sekarang waktunya kaderisasi. Zakwan, zakat dan wakaf di munzalan. Ya kan, kepala zakatnya kan zakwan, huruf Z. Uruswan. Yatim piatu, anak kampung sini. Jadi kepala bagian. Kalau dia masih mau. Kan tidak dipaksa kan, Dam? Misalnya dia mau resign, mau kerja di NASA misalnya gitu nanti kan. NASA tuh loh yang klinik depan loh. Hah? Oh ya, jangan ngegas dong, biasa aja. Masa tidak bisa bedakan mana bergurau sama ini. Jadi, kenapa zakwan yang ditugaskan? Supaya zakwan bisa jadi wasilah orang-orang untuk balik ke Allah lewat jalur taat. Yatim piatu. Awal Ustadz Muhammad Awal. Saya kasih tugas di Indonesia Mustahil Lapar mengawal guru ngaji kampung. Karena dia profesinya itu kan. Bertahun-tahun dia jadi marbot masjid dulu di Masjid Darul Falah. Awal tuh marbot masjid. Jadi secara psikologis tahu dia rasanya. Saya tinggal ngomong sama Wal, begini. Oh ya paham bang. Kawan-kawan IMM di awal sama Bunda brainstorming di awal. Turun kita, baca polanya. Oh begini polanya. Udah dapat, delegasikan. Cara distribusikan zakat. Kenapa muncul MPC? Mustahik Productive Center. Kenapa keluar ide itu? Karena kita lihat banyak orang yang trauma bayar zakat. Banyak orang yang mendistribusikan zakatnya sendirian. Banyak orang yang akhirnya ngitung sorang, bagi-bagi sorang, bingung sorang, leteh sorang, ujung-ujungnya tidak bayar zakat lagi. 10 tahun tuh kita riset MPC nih. Gimana sih caranya? Oh ternyata kesalahannya bukan salah syariat zakatnya, tapi pola distribusinya. Maka kita betulkan pola distribusinya. Kumpulkan, mustahik. Cari yang benar-benar mau taat kepada Allah. Oh ternyata yang mau taat jumlahnya sedikit. MPC ini akhirnya jadi research. Pertama mustahik mengaji. Naik level, makin lama dia sama-sama kita mustahik peduli. Nah, mustahik tapi sudah mulai mikirkan orang lain. Naikkan lagi, ada mustahik mandiri. Bisa bikin mana anak kita tuh saya minta kotak tisu kan kemarin. Display di atas meja saya. Yang buatan mustahik. Mana ambil satu keranjang besar gitu. Jadi ketutup semua sama muka-muka saya sini. Display di depan saya bilang. Yang tempat tisu tuh Dam, yang buatan dari keladi itu.
Nah, jadi ada mustahik mandiri. Dia punya produk, dia punya karya, punya kerajinan tangan. Kita beli, kita pakai, dan kita ceritakan. Ibu ini bukan hanya mandiri untuk dirinya, tapi dengan izin Allah bisa membuka lapangan pekerjaan, pelatihan, dan seterusnya untuk mustahik-mustahik yang lain. Itu disebut mustahik mandiri. Apa modal utamanya? Modal awalnya adalah syahid. Apa? Syahid. Turun ke lapangan, sering-sering buka research, temui orang, ajak ngobrol, cerita. Saya tukang kalau misalnya lagi beli es tebu beli air tahu atau apa, tuh nanya-nanya, gimana bang? Alhamdulillah lah Ustadz, penjualan sekian. Kalau lagi musim begini. Oh, apa kendala biasanya bang? Kendala ini Ustadz, gini. Kadang gerobak saya kena bocorkan orang. Oh, gerobak tuh dibocorkan orang. Kan pagi sampai sore jualan. Malam dititipkan. Ada yang iri tuh, karena salesnya bagus, penjualan. Berapa satu hari? Paling banyak 200.000 Ustadz. Oh, 200.000 pun orang hasad, cobalah. Bentuk hasadnya gimana? Waktu gerobak diparkir, dibocorkan. Jadi, tak bisa lah jualan. Saya bilang, gila betul loh tak orang nih ya, 200.000 sehari pun jadi ladang hasad. Apa gitu buka rumah makan Padang, berjuta-juta. Yang 200.000 aja orang hasad, mas. Apa gitu rumah makan Padang? Ajak ngobrol, ajak cerita, ya. Syahidan tuh dari situ kita tahu, oh berapa penjualan, berapa porsi satu hari. Dah, mubasyirau wa nadhira. Kasih berita bahagia dulu, baru kasih peringatan. Ini 3 tahap ini tidak boleh dilanggar abang kakak. Jangan tiba-tiba masuk, baru join, baru kenal, langsung neraka jahanam. Siapa nak dengarkan ceramahnya? Ini lagi viral, lagi FYP, apa? Di TikTok. Bikin agama baru, namanya Positive Vibes. Ada saya save enggak ya? Pengen buat agama. Di Indonesia laku kali ya. Registrasi 15.000. Ada nggak sih yang sama kayak gue? Gue percaya adanya Tuhan. Intinya dia pencipta aja udah. Kalaupun dia jadi konsep, ya udah nggak apa-apa. Yang penting buat hati damai dan tenang dan bisa gantungin harapan atau setidaknya buat pikiran ini tenang. Tapi gue nggak mau ikut agama yang segmented. Intinya berdoa sama Tuhan aja udah. Tangannya nggak dilipat atau dibuka. Ya diam aja atau megang hati aja. Nggak ada kitab dan nggak ada nabi. Intinya lu baik-baik aja udah. Nggak ribet mikirin ayat-ayat, nggak ibadah-ibadahan juga. Intinya lu percaya adanya kekuatan yang bakal nolong lu kalau lu lagi susah. Kalaupun nggak ada, ya udah anggap aja placebo efek yang menenangkan pikiran. Nggak ada konsep neraka surga. Lagian nakut-nakutin sih konsepnya. Gue nggak ngerti pencetus teori siapa, sejarah siapa, ayat dan Alkitab mana, nggak paham dan nggak pengen tahu juga. Hidup ini ya udah, bangun, makan, kerja, bahagia, dan udah. Nama agama gue Positive Vibe. Ada yang mau daftar? Banyak yang mau daftar. Jadi saya dengar baca ini tuh. Saya mungkin bingung. Sini, letak sini, display. Nah, ini mustahik mandiri namanya. Sini. Ini tempat untuk tong sampah. Ini tempat buang sampah dan juga buang mantan ya. Masukkan di sini. Kau ganggu hidup aku ya. Nah, buang sini. Masukkan dia di keranjang. Ini namanya keladi air. Itu kenapa Yaman pakai baju tulisannya apa? Jangan gatal lagi. Itu tengok. Tadi nanya-nanya tulisan. Apa tulisan Yaman? Jangan gatal lagi apa? Nah, makanya pakai keladi. Oke. Ini tempat sampah, tempat buang mantan. Yang buat ini mustahik. Oke, dan beliau mengajarkan juga ya, Wan ya. Beliau juga mengajarkan kepada para mustahik ibu-ibu di sekitarnya untuk bikin ini. Ini kan bagus nih, ada warna merah-merahnya, di hijaunya, dan ini dibuat handmade. Masya Allah, saya mendingan suruh ceramah 2 jam lah daripada suruh ngerjakan ini. Asli, ribet sekali nih. Tuh, sedetail-detail itu. Nganyam-nganyam ke dalam. Oh, arigatou gozaimasu, makasih banyak. Daripada suruh nganyam ini, saya mendingan bagus saya man. Wah, ini insya Allah siap kirim ke seluruh Indonesia ya. Bisa tidak dikirim ke seluruh Indonesia? Bisa. Insya Allah Bang Kakak hubungi segera apa nih?
Baitul Mal Munzalan atau kemana? Nanti ditanya ya. Ini tempat buang sampah dan buang mantan ya. Nah, ini tempat tisu. Ini yang paling mudah. Mana tumbler ada? Contoh tempat tumbler. Yang biasa kita bawa tuh? Nggak ada. Ini tempat tisu. Cantik kan? Tuh, bagus. Ayo. Ini juga mengurangi limbah dan ini alami ya Bang Kakak. Ya, alami. Agak lama mikir ya. Siap ya? Dah. Bagus sekali ya, Man. Oke. Jadi nanti semuanya pakai tempat tisu ini di rumahnya. Jadi beli sama mustahik. Mustahiknya bahagia, yang beli pun bahagia. Bisa jadi hadiah. Nanti lebaran kayak gini ya. Bisa tempat ini. Oke, mantap. Udah foto? Dah, letakkan depan. Sini. Nanti lama-lama penuh meja ya, Man nih. Sip. Bang Abu pesan 100 katanya. Untuk ruang tamu. Oke. Mustahiknya bahagia. Jadi ibu-ibu mustahik tuh merasa dihargai. Dia, oh iya apa yang saya kerjakan dibeli. Ini harganya 1 miliar, ini 2 miliar ya. Jangan murah-murah kita jual. Jadi kalau Zakwan jualan, Wan, jual ini tuh langsung bisa pergi haji balik hari gitu lah. Nanti kan tanya tuh, berapa harganya? 2 miliar yang kotak tisu, tempat sampah 1 miliar. Dah, oke? Kita jual mahal sekalian. Orang private course mustahil miskin ya saya jual. Kemarin kan 2024 saya jual 271 triliun. Ya kan? Ini nanti private course mulai 2025 ini kita jual 300 triliun supaya bisa 6,5 tahun ya. Naksir sama tempat sampahnya. Ya Allah, tempat sampah aja dia naksir. Buat buang mantan sekaligus ubur-uburnya. Banyak yang sakit hati sama mantan ini ya. Mantan tuh lah yang bikin kita jadi seperti sekarang. Pantunnya kan jelas tuh. Dulu jualan paku, sekarang di munzalan. Dulu kau tolak aku, sekarang. Dah. Oke. Kan tak habis kan? Ini belum baru satu ayat. Syahidan. Apa? Ada potensi di lapangan. Oh ternyata ada akar keladi. Keladi air namanya. Justru warna aslinya yang bagus, putih begini. Local pride. Ada lagi yang bikin kerajinan pakai enceng gondok. Kemudian apa? Ini hadirnya dari mana abang kakak? Turun ke lapangan. Syahidan. Jadi ibu-ibu mustahik itu tidak semuanya minta duit. Dia perlu dikasih kesempatan. Nanti kalau bisa kerjasama dengan mana Komuas tadi? Komuas, ya. Ini ada produk dari mustahik, ibu-ibu yang seharusnya dapat zakat, tapi dia bisa bikin kerajinan tangan seperti ini. Ada tempat sampah dan tempat buang mantan. Sama ini ada tempat untuk tisu. Dan ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, ayo etalase kelima, silakan di check out. Udah cocok belum? Kira-kira kalau Ayaman jualan cocok? Saya kalau nengok orang jualan tuh saya belajar. Oh gini cara ngomongnya. Saya nengok behind the scene-nya kayak apa. Oh ternyata di belakang layarnya tuh ada berapa kamera, ada yang bagian laptop, ada yang bagian jagain, ada yang bagian ngelempar-ngelempar produk. Nah ini Komuas, produknya mustahik. Jadi para muzaki, orang yang memberi zakat, itu tahu uang zakatnya jadi kebaikan yang lebih besar. Ibu bayar zakat atau abang kakak bayar zakat di Masjid Kapal Munzalan, outputnya bukan cuma jadi sembako. Mohon maaf. Nggak cuma jadi tit gitu. Ngomong tai itu kan nggak boleh ya. Dia jadi produk, jadi karya, jadi kebaikan yang lebih besar. Bahkan beliau siapa namanya? Ibu kakak yang ngajar nih? Kak Cici, beliau itu kan mustahik ya. Tapi beliau ini juga mau mengajarkan mustahik-mustahik yang lain. Nah tuh kata Komuas kalau mau jualan live nanti belajar sama Tante Sylvia. Wah mantap. Kita nanti belajar cara jualan online. Oke guys, Cak Anton boleh dijual Cak Anton? Maksudnya tong sampahnya, bukan Cak Antonnya yang dijual, bukan. Barang ini Cak Anton. Nah, ya kan? Nah, ayo abang kakak silakan dipilih. Ini masih gres sekali abang kakak. Memang casingnya agak lama, tapi insya Allah nih. Gitu nanti. Mobil Cak Anton mobil. Casingnya agak lama, tapi mesinnya masih greng. Kan gitu. Cerita mobil, tariannya masih bagus, ya kan? Jadi kita ngajak orang untuk apa? Ayo para
teman-teman UMKM, ya kan? Silakan produksi barang-barang seperti ini, kita promosikan sama-sama, ya. Yang jual durian, yang jual makanan, jual lempok, jangan gengsi jualan. Abang kakak jualan halal. Saya kalau nengok orang jualan, nengok orang dagang tuh suka gitu. Apa gitu semangat gitu kan? Kalau udah jualan dagang tuh semangat, suka nengoknya. Kenapa abang kakak? Kenapa jualan? Jualan itu cara yang halal. Dagang, ya kan, ketemu sama orang, interaksi. Nanti abang kakak akan pernah ngerasakan. Saya pernah di Jepang tuh beli sesuatu tuh tak ada manusianya. Kayak sama mesin ya gitu. Ya Allah, saya bilang hambar sekali rasanya belanja sesuatu sama mesin. Kalaupun ada suara ngomong dari mesin juga. Ya Allah, rasa macam apa? Ayo abang kakak jualan ya. Ini ada Bang Sando nih, jualan durian. Masih jemongko kita bang. Mainkan dengan merdu bang. Kita jualan. Jangan malu kita ya. Abang kakak jangan malu dagang. Jangan malu jualan. Dagang abang kakak. Insya Allah ya. Ada serbat. Ada limau. Ada produk. Ini hari Sabtu jagang jualan. Bismillah. Saya punya ayah angkat dulu jualan di atas longkang. Bahasanya gitu. Ayah angkat saya di Malaysia itu, Haji Aziz namanya. Itu jualan di atas longkang tuh, di atas got. Kue-kue kampung tradisional. Talam. Tahu talam? Kue talam yang kue 2 tingkat tuh. Bawahnya pulot, atasnya warna hijau. Pernah? Enak kan? Nah itu jualan begitu. Konsisten. Jaga resep, jaga rasa, jaga resep, jaga rasa. Hari ini dengan izin Allah, kue-kue tradisional beliau dipakai oleh pesawat Malaysia Airlines di bisnis kelasnya dan Royal Brunei. Jadi kalau kita tuh kayak jual kue bingke gitu lah. Awalnya jual di atas longkang. Atas longkang tuh apa? Di atas got. Jadi beliau jualan kue talam. Sekarang kalau nggak salah brandnya tuh Sri Talamaz. Pakai Z. Itu beliau jualan. Jadi jangan gengsi ya Bang Aka. Rezeki itu Allah udah atur gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin sebisanya kita, semaunya kita. Syahidan. Apa yang pertama? Yang kedua, mubashir. Sampaikan berita bahagia. Yang ketiga, wanadhiran. Kasih peringatan. Saya kalau di Munzalan antum yang sudah biasa nonton, itu udah tahu ya, ayaman itu hitam, putih. Nggak ada abu-abu. Strict. Kalau bisa saya bilang bisa, enggak saya bilang enggak. Kalau mau, enggak usah. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi. Apa tugas kita? Da'iyan ilallah. Dagang itu bukan sekedar jual beli abang kakak. Rugi kalau abang sekedar dagang. Bagaimana dagang itu menjadi syiar sarana dakwah. Misal ada orang beli, abang bilang gini, saya jual ya, saya beli, misalnya orangnya jawab. Itu belajar mengajarkan akad. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak wajib begitu. Tapi di beberapa tempat, kalau saya di Malaysia, sangat sering ketemu sama pedagang-pedagang yang masih melafazkan akad jual beli begitu. Saya jual ya bang. Terus dia bilang, saya beli. Bang ada kembalian. Nah bang ini akadnya hadiah. Tadi 3.500 itu jual belinya. 1.500 ini hadiahnya. Jadi perdagangan itu jadi ladang dakwah. Bagi-bagi makan dakwah, bukan kegiatan sosial. Bagi-bagi makan itu di Munzalan ini adalah da'iyan ilallah bi'idnihi. Apa kalimatnya? Bi'izni. Ma makna bi'iznihi? Bi'iznihi ini menunjukkan bahwasanya tugas kita hanya ABCD. Ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Ayaman, apakah hidayah ini ada urusan sama tempat? Tidak. Abu Jahal dan Abu Lahab tetap kafir walaupun di Mekah. Berhentilah antum-antum semua ini mengatakan, kok dia di masjid tidak jadi orang soleh? Loh, ini cuma masjid Pontianak. Abu Jahal, Abu Lahab itu di masjid pusat. Udah? Berhentilah kita menghubung-hubungkan antara tempat dengan hidayah. Tidak ada hubungannya. Orang kalau baik, dimanapun tetap baik. Orang kalau jahat, dimanapun tetap jahat. Jelas? Asia. Siapa Asia? Di mana Asia itu tinggal? Istana. Jadi kafir enggak dia? Enggak boleh kafir. Kafir gitu. Enggak boleh ngomong kafir gitu. Terlalu keras. Jadi pelan-pelan aja. Kafir gitu. Apakah Asia berubah?
Tidak. Padahal statusnya istri. Jadi kita jangan lebay gitu loh. Ustaz suami saya ini jahat, bulat kau jelek. Apa? Kalau ada perempuan, makanya SMK ini tidak ada curhat. Private course Muslim Miskin tidak ada curhat-curhat. Tidak ada. Saya dari dulu tidak terima curhat-curhat. Karena dia sering bohong. Bilangnya 5 menit, 1,5 jam saya tunggu dia cerita. Itu belum long short story tuh. Pendek cerita belum. Dia mau, Ustaz cerita ini panjang sebenarnya. Ustaz. Dari saya lahir Ustaz, 1984. Ah matilah aku 1984 dia cerita. Bales bilang 1984, sekarang udah 2024. 40 tahun dia cerita. Asar kali baru selesai dicerita. Nggak ada curhat-curhat. Sama Yaman nggak ada curhat. Kau curhat sama Allah aja. Karena saya langsung bilang, kau curhat sama aku, tak ada menyelesaikan masalah, aku tak bisa membantu kau. Apalagi kalau pinjam duit, adalah. Memang 5 menit, tapi bikin sakit itu apa? 5 menit tapi bikin sakit. Kalau yang udah agak syariah tuh, dia nggak pinjam duit. Qardul Hasan. Lembut dia ngomong. Sakit juga tetap ya, Dir. Tahu Qardul Hasan, Bang? Ngutang juga intinya. Kalau udah megang-megang lutut tuh Bang Abu, gimana Bang Abu? Gini Bang Abu, engkau gimana ya ngomongnya? Langsung tembak aja Bang Abu, pinjam berapa gitu. Pokoknya Anda sopan kami curiga. Dia udah megang-megang lutut nih, udah. Pokok kalau udah megang-megang lutut, hati-hati. Anda sopan kami curiga. Dia udah megang-megang lutut, gitu kan. Dari mana ya? Mulai ngomong, saya kadang-kadang gak enak sebenarnya sama antum. Makan nasi di rumah Kak Ida. Coba bilang. Basi dah. Jadi tempatnya baik, tidak jaminan orang tuh pasti baik. Bayangkan, depan Ka'bah, di depan Multazam, di depan di depan Hajar Aswad, ada orang jadi calo cium Hajar Aswad. Saya udah ingatkan jamaah, itu dulu 2004 saya haji. Ada dato-dato orang Pontianak, saya ingatkan, nanti saya bilang jamaah-jamaah yang tua-tua tuh, kalau ada yang datang minta nawar-nawarkan cium Hajar Aswad, jangan mau ya. Itu calo, saya bilang. Dia memang kerjanya di situ. Di mana dia berkincah, budak? Di mana dia ngerjakan benda tuh? Di depan di dalam Masjidil Haram, depan Multazam. Datuk-datuk, nama gak datuk-datuk? Ya udah agak tua sih datuk-datuknya tuh. Kata orang Pontianak, terbengkas. Apa? 2.700 rial. Ditarik, langsung selesai cium Hajar Aswad, memang kena dorong, tercium, dah selesai tarik, bawa keluar. 2.700 kena minta. Baru dia nangis-nangis. Apalah kata orang Sambas? Dah kupadahkan. Tapi awalnya dia tuh mau bantu saya, kata dia. Mana ada penipu ngaku, Datuk betua. Penipu tuh tidak akan ngaku. Dia pasti datang seperti malaikat. Pak, mau saya bantu cium Hajar Aswad? Kita kawal, Pak. Tidak ada akad tuh. Depan masjid, di dalam Ka'bah. Apa gitu cuma di Masjid Munzalah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi antum jangan pernah sekali-sekali ya, tolong ya yang lama-lama nih, jangan hubung-hubungkan tinggal di masjid pasti orang baik. Tapi dia, Masya Allah Ustaz, kalau ngomong tuh, antum, barakallahu fikum. Oh, Abu Lahab, Abu Jahal lebih pandai di bahasa Arab. Dia baru antum, baru barakallahu fikum. Nanti kalau tak bisa bayar, dia pakai afwan. Afwan akhi, tidak bisa bayar. Palak kau tuh, apa? Palak kau tuh afwan. Kau ini malu-malukan Islam. Atribut Islam. Aksesoris Islam. Ngomong pakai afwan, barakallahu fikum. Hutang tak bayar. Kau tuh jelekkan Nabi Muhammad. Kau jelekkan Islam. Gara-gara kau lah orang tak suka agama tuh. Emang marah kan? Nggak ngecek mic dari tadi. Goyang nggak mic nih? Ada kan yang kalau ngomong gitu kan? Afwan, akhi, gimana kapan bisa ketemu? Masya Allah, barakallah. Si bodoh ini ketipu gak? Abu Jahal tuh lebih pintar bahasa Arabnya. Dari kecil di bahasa Arab dah. Paham gak nih? Yang nonton-nonton ini paham gak? Prasangka, bukan prasangka. Waspada, apa? Berdakwah, berbisnis dengan hati, itu namanya ikhlas. Tapi berbisnis dengan hati-hati namanya cerdas. Jangan mau kena bodoh-bodohkan. Jangan mau kena tipu-tipu. The one who talk to you will talk about you. Itu rumus, bukan saya ngomong. Kenapa pakai bahasa Inggris saya, man? Biar mahal quote ini nih. Habis pakai bahasa Indonesia jadi murah dia.
Apa artinya the one who talk to you will talk about you? Orang yang biasa ngomongkan orang lain di depan ente, pasti akan ngomongkan ente di depan orang lain. Itu rumus si cangkem ele. Do you understand? Stand gitu jawabnya apa? Kalau tanya do you understand, jawabnya stand. Ya kan? Jadi da'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajam munira. Kalimat da'iyan ilallah itu kata kunci. Kalau mau berdakwah, dakwahlah ilallah. Karena ada yang berdakwah, dakwah ilayya. Ma makna dakwah ilayya? Dakwah kepada person. Sayalah ustadznya, sayalah gurunya. Kalau bukan saya, salah semua. Kalau bukan saya, neraka semua. Ada yang begitu? Banyak. Dari zaman Mirza Ghulam Ahmad. Dari zaman orang-orang sebelumnya. Begitu. Dakwah kepada person. Tidak boleh. Ada juga yang dakwahnya ilaina. Kepada kelompok tertentu. Kelompok kamilah yang paling benar. Kelompok kamilah yang paling benar. Kelompok kamilah yang paling bagus. Kelompok kami. Dan seterusnya dan seterusnya. Selain kelompok kami, salah. Selain kelompok kami, haram. Selain kelompok kami, neraka jahanam. Boleh? Tidak boleh. Jadi yang diperintahkan Allah apa ya man? Da'iyan ilallah bi'idnihi. Abang kakak lingkari kata-kata bi'idnihi. Satu, hidayah tidak ada urusan sama tempat. Coba bilang. Yang kedua, hidayah tidak ada urusan sama keluarga. Istrinya Ustadz kok begitu, istri Nabi Jak begitu. Gimana cara jawabnya? Jangan jadi orang awam ya. Jangan bengak-bengak ubi jadi orang. Udah lama kita ngaji. Harus ada upgrade cara berpikirnya. Istri Ustadz kok begitu? Cara jawabnya? Istri Nabi Jak begitu. Anaknya Ustadz, orang tuanya kok begitu? Cara jawabnya? Orang tua Nabi Jak begitu. Siapa? Nabi Ibrahim. Bikin patung berhala. Anak Ustadz kok begitu? Cara jawabnya? Anak Nabi Jak begitu. Anak siapa? Nabi Nuh. Sedih Nabi Nuh tuh. Bayangkan yang naik kapal binatang semua. Anak kandung malah tidak naik. Tidak ada urusan hidayah itu sama keluarga. Adik Ustadz kok begitu? Jawab. Adik Nabi Jak begitu. Adik beradiknya kan Nabi Yusuf. Sama ini. Tengok. 2 beradik. 10. 12 total. Dari satu ibu. Bunyamin dan Yusuf satu ibu. Abang-abangnya adik-beradik beda ibu. Bapak satu. Yakub. Tapi berkelahi nih. Siapa yang mewariskan hasad kepada kepada Yusuf dan Bunyamin? Ibunya mewariskan hasad. Bayangkan abang kakak. Jadi ternyata, saya pun baru belajar ya. Dijelaskan sama Ustaz Salim Afilah. Jadi hasad atau kedengkian itu abang kakak diwariskan oleh ibu yang berpenyakit. Maka saya sering dengar ini. Jangan teguran sama itu ya, jangan itu ya. Siapa yang menghasut anak untuk benci? Ibu. Jahat betul mulut tuh. Ini kisah nyata abang kakak. Cerita Yusuf nih, kisah nyata. Kenapa si abang itu kok pengen jatuhkan Yusuf dan Bunyamin terus gitu? Adik-beradik loh ini, satu ayah. Jadi abang kakak jangan pernah pukul rata, adik-beradik semua pasti sama. Suami istri pasti sama. Beda jauh abang kakak. Memang dia tinggal serumah. Tapi pola pikir suaminya bisa ke barat, pola pikir istrinya bisa ke timur. Satu rumah tuh. Fir'aun sama Asia tuh lah dia. Nggak boleh mengeneralisir. Oh mereka tuh suami istri sama aja. Sama tak beri. Nggak bisa. Kalimat itu kalimat sesat. Terbantahkan dengan fakta-fakta. Jadi abang kakak, saya yakin nih. Abang kamu udah nikah? Sama istri? Perempuan? Nah, ngecek ya. Soalnya dia yang suka laki-laki sekarang. Bang, jawab jujur ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 lah. 7 lah, sama 8 lah sekalian. Pernah enggak abang yang 8 orang nih berbeda cara berpikir dengan istri? Oh, curhat dia. Saya mancing aja. Langsung disambar umpan. Emang tak bisa orang-orang nih. Kan harusnya jawabnya pernah gitu. Itu sering tuh kan berarti kan kepancing. Strike gitu kalau ayam mancing tuh langsung disambar sama ikan. Coba Adam, pernah enggak Adam?
berbeda cara berpikir dengan istri Dam? Oh pernah. Ya. Antum tahu kenapa Adam bilang pernah? Ya, karena ada yang di belakang. Maksudnya yang di belakang tuh ini kakak-kakak gitu ya. Loh, sampai yang di online paham Dam. Ustaz Adam ajak makan bakso katanya. Bakso cap muncul ya. Jadi bedakan antara yang original asli dengan settingan. Yang original jawabnya apa tadi? Sering. Yang settingan jawabannya pernah. Settingan apa ya man? Settingan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Dam, tenang Dam. Tetap saya bela ente, tenang aja. Ya jadi da'iyan ilallah biiznihi ini menunjukkan tugas kita bukan merubah. Sudah pakai pola syahidan wa mubasyira wa nadhira, tetap aja skor akhir di tangan Allah. Enak kita jadi orang beriman tuh. Tidak ada kewajiban merubah orang lain. Tidak ada, demi Allah tidak ada. Makanya Yaman dengan izin Allah bisa bertahan kurang lebih 12 tahun di SMK ini. Karena memang dari awal bukan tugas aku ngerubah. Tugas aku nyampaikan, ya, ngasih tahu. Saya ngomongkan riba. Berapa kali dah? Hah? Saya ngomongkan hati-hati dengan kuas bulu babi. Saya ngomongkan jangan berharap sama manusia. Hah? Saya ngomongkan ayo abang kakak kita sama-sama istiqomah berbuat karena Allah. Jangan berharap sama manusia. Pernah dengar? Kalau marah sama dengan kalah. Kalau tenang sama dengan menang. Sering dengar? Daripada marah-marah mending muhasabah. Pernah dengar saya ngomong gitu? Berapa kali? Sampai jadi kaos. Jangan nakal lagi. Oh, enggak mempan orang-orang nih. Oh, bengak-bengak. Ganti kaos. Jangan gatal lagi. Habis. Ya kan? Nih. Jangan jadi ubur-ubur. Apa ubur-ubur Ayaman? Ya enggak ada otaknya apa? Suami orang diambil. Kok cari yang jomblo ke? Enak Ayaman. Kayak ada manis-manisnya kata dia. Bale. Apa Bas? Kayak ada manis-manisnya katanya kalau ngambil suami orang tuh. Ini mumpung lagi musim durian kita garuk ya pala dia tuh. Sabar Ustaz. Sabar kata dia. Anak baru nih biasanya nih. Udah ya? Sip? Da'iyan ilallah. Jadi abang kakak hidayah itu tidak ada hubungan sama keluarga. Tidak ada hubungan sama tempat. Al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Bumi itu tidak mensucikan penduduknya. Saya dengan izin Allah ketemu sama kawan-kawan di Jepang. Ya kan? Saya ketemu dengan teman-teman di Jepang. Mereka minoritas. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Kawan-kawan di Jepang tuh bawa spray. Bawa sejadah. Kecil kemana-mana. Handphone standby. Kompas. Sholat. Minoritas. Tidak menghalangi mereka beribadah pada Allah. Untuk makan makanan halal, jalan kaki bersambung-sambung. Naik kereta api, turun, sambung lagi kereta baru. Jalan ngantri. Sampai di lokasi, tidak bisa makan lama. Karena ngantri. Makanya dikasih batas waktu. 10 menit 1 mangkok. Makan ramen. Dihitung. Saya bilang baru ini, saya makan pakai waktu. Karena yang lain, pada ngantri. Pengen makan yang halal juga. Tidak bisa, ini harus makan yang ngantri. Makan ramen waktu itu ada. Kecil tempatnya. Sepetak gini ya. 2 lantai gitu. Saya bilang ya Allah kawan-kawan ini. Mereka bisa loh makan babi sembarangan. Makan yang ada miri-mirinya. Tidak mau mereka komitmen. Itu minoritas abang kakak. Di tempat yang mayoritas malah sembarang makan. Enakan, wa murahan, wa banyakan, wa gratisan, wa promoan. Berubah ayat Qur'annya. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Saya tidak bahas yang 47 ini karena masih banyak orang-orang jangankan dibahas fadl, dibahaskan karunia, hadiah, Allah jadi tidak percaya. Kita ngomongkan surga nih. Ngomongkan kebaikan, ngomongkan ampunan. Surga aja, Allah aja, dia tidak percaya. Tadi tuh yang agama positif vibe tadi tuh, masih nggak ada? Dia bilang kan, nggak ada kitab, nggak usah pakai nabi, yang penting lu berbuat baik aja, nggak usah ribet mikirin ayat-ayat, nggak ibadah-ibadahan juga, intinya lu percaya adanya kekuatan yang bakal nolong lu kalau lu susah. Ini yang komen banyak. Nggak usah kita cari, buang-buang waktu. Nah, 48 yang saya mau kasih tahu sama Bang Kakak. Wala tuti'il kafirina. Ayo sama-sama.
48, ayat 48. Buka mulutnya. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Wada' adzahum. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adzahum. Wa tawakkal 'alallah. Kalau antum mau bertahan lebih lama, mau istiqomah di jalan kebaikan dan kebenaran, syarat mutlaknya kata Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Si cangkem elek, si mulut jelek, orang-orang yang tidak bisa nahan bibirnya tuh untuk terus jelek-jelekan orang, nyebar fitnah, ngomongkan yang tidak benar, itu akan terus ada walaupun dia ada di masjid, walaupun dia ada di tempat-tempat baik. Karena Allah bilang kafir dan munafik. Oh ya, kafir tidak boleh kota, kafir gitu. Saya heran Ustaz, kenapa dia tuh baik loh Ustaz, rajin ke masjid. Oh betuah, lihat ayatnya 48 nih. Kafir dan munafik kata Allah. Dua-duanya jangan ditaati. Kalau yang kafir jelaslah dia musyrik, tidak beriman sama Allah. Tidak ditaati, oke. Ini ada kalimat wal munafiqina. Kenapa Allah tidak pakai atau? Janganlah kamu taati orang kafir atau orang munafik. Tidak, Allah bilang jangan taati dua-duanya. Benda ini ada terus sampai hari kiamat. Bayangkan Umar, Utsman, kan dibunuhnya sama orang munafik. Itu Umar. Jago loh. Yang bocorkan rahasia-rahasia di zaman Rasulullah. Siapa yang tukang bocorkan? Orang kafir? Orang munafik yang tukang bocorkan rahasia tuh. Pura-pura ikut, pura-pura dengar, kepo-kepo, tahu-tahu dibocorkan. Munafik. Ada Yaman? Banyak sekali. Coba diulang. Nah, silakanlah kita berprasangka-prasangka pakai otak kita tuh, materi Yaman hari ini. Pikirkanlah kemana-mana. Cobalah overthinking itu loh. Mati tapi sekalian ya. Ayaman nyindir saya kan? Nyindir saya. Memang. Apa? Lajak kan sekali. Apa? Ayaman nyindir saya kan? Nyindir saya ke? Jawabannya? Memang. Masa baru tahu? Dari awal SMK ini saya buat untuk TMS. Apa TMS? Tunjuk muka sendiri. Aku ke munafik itu. Jangan-jangan aku si munafik nih. Pura-pura baik. Ternyata. Dan parahnya Bang Aka, orang munafik itu tidak pernah ngerasa kalau dirinya itu munafik. Itu masalahnya. Yang ngomong itu bukan saya, Quran. La yash'urun, la ya'lamun. Begitu Allah yang bilang. Munafik ini jauh lebih seram, makanya dia fiddarkil asfal minan nar, di bawah keraknya neraka. Orang kafir itu biasa Bang Kakak. Tapi orang munafik itu Allah letakkan di neraka paling rendah. Kenapa? Bayangkan dia sholat berjamaah, turun subuh juga, pergi ke masjid, tapi tidak berubah. Saya dulu tidak percaya Bang Kakak, sampai akhirnya saya ketemu sama orang, kerjanya suami istri rentenir, di belakang garasi rumahnya mobil-mobil tarean, di ruang tamunya ada gambar Ka'bah. 5 waktu si suami itu pergi ke masjid. Nah, orang-orang yang tidak ngerti Islam bilang, untuk apa sholat jadi rentenir juga? 2012 saya sama Tok ya. Nolong orang yang terjebak riba. Tok ya, alhamdulillah waktu itu. Zaman-zaman itu tanah kapling lagi kenceng-kencengnya. Jadi ngebebaskan duit sama Bang Ahmad tuh, duit 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta tuh kecil aja. Geser. Bantulah. Niat kita bantu nih. Ada orang nangis-nangis minta tolong kan? Bantulah. Terkejut kita waktu ngambil mobil tuh, di ruang tamu bapak itu ada gambar Ka'bah. Masih pakai sarung, pakai baju koko, dia nanda tangan apa? Ngeluarkan. Gila, saya bilang di mana otaknya? Mulai kepo saya tentang riba tuh. 2012, 13, 14 datang orang-orang ngajarkan tentang riba. Oh, alah saya bilang, ini yang namanya riba. Kok tipis sekali. Saya pertama kali dengar itu tuh bengong juga nangis saya. Berlinang air mata, ya Allah, dosanya ternyata kayak gini. Berzina sama ibu kandung. Kok aku enggak tahu ya, enggak ada yang ngajarkan. Marah betul saya. Marah tuh sama diri sendiri. Kok aku enggak cari tahu? Dan aku baru tahu.
Katanya Ustadz Gontor, katanya udah pernah belajar. Oh, saya kampanye kan, alhamdulillah. Begitu saya teriak-teriak riba, kena jauhi. Jangan sama Ustadz itu, kata dia. Semua tak boleh sama dia itu, kata dia. Tinggal di hutan ya dia itu, kata dia. Ustadz itu payah, kata dia. Asal ngomong sedikit dia haram, ngomong sedikit haram. Banyak tak bolehnya sama Ustadz itu. Jangan kau ikut Ustadz kau itu ya, kata dia. Cemana tak ada, datang ke sini bawa mobil leasing. Balik-balik saya suruh jual. Cerita-cerita KPR minta carikan orang kaya supaya bisa melunaskan rumahnya. Terus nanti saya jadi jaminan. Bayangkan tuh bang kakak. Saya sampai hari ini nih, belum sampai otak saya. Misal gini, sebutlah si Fulan gitu ya. Tengkuyong misal gitu, namanya apa? Sebut yang namanya Tengkuyong gitu. Datang ke Munzalan, terus bilang gini, Ustadz ada enggak kenalan orang kaya yang bisa melunaskan rumah saya? Nanti saya nyicil sama Ustadz, tapi Ustadz jadi jaminannya ke orang kaya itu. What the fun lah gitu. Alangkah lucunya. Sampai hari ini belum sampai otak saya. Ustadz kan kenal banyak orang-orang kaya, kata dia. Di Pontianak nih atau mungkin ini. Bisa enggak Ustadz jaminkan, kata dia. Ustadz temui orang kaya itu, pinjamkan duit sama dia, nanti bayarkan rumah saya. Ini kira-kira masih ada enggak dipasang di dalam tuh ya? Jadi saya nemuin orang-orang begini nih, dari 2013, 2014. Kalau 2024 ada yang datang, kau terlambat. Kau terlambat. Jadi Allah bilang, wada' adahum wa tawakkal 'alallah. Di sini yang saya sering bilang, times answer. Abang kakak kalau ketemu sama orang jahat, orang tidak baik, biarkan aja. Doakan supaya dapat hidayah dia satu. Yang kedua, nanti waktu yang akan menjawab. Jangan kotori tanganmu untuk menghancurkan dia, karena dia pasti dihancurkan oleh pemilik dunia. Sekali lagi ya, jangan kotori tanganmu. Fokus aja udah. Zakwan ngurus zakat, kacamata kudawan, zakat. Mustahik mengaji, mustahik peduli, mustahik mandiri, mustahik mengaji. Otaknya itu ya Wan. Adam gimana caranya supaya zakat ini lebih luas manfaat, audiensi, silaturahim, manfaat, kontribusi, mati husnul khotimah. Enggak usah fokus macam-macam lah. Saya nih kalau mikirkan omongan orang, mati berdiri. Kita jadi wakil pengasuh ya kena serang apa gitu. Jadi pengasuh, maka saya bilang insya Allah nanti Ramadan ini resign saya jadi pengasuh. Gantikanlah Dir. Atau Cak Anton mau gantikan saya sini. Secara durasi udah cukup nih. Atau durasi. Gantikan sini. TBC, tak usah banyak bacot. Gantikan sini. Dah ya? Cukup. Nah, pas 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bang Kakak. Alhamdulillah akhirnya habis juga surah Al-Ahzab nih. Lama saya pernah bahasnya tak habis-habis. Baru ini. Wala tuti'. Jangan kau ikuti. Jangan mau ikut flow-nya mereka. Jangan terpancing, jangan strike tadi saya bilang. Antum tadi itu kepancing sama omongan saya. Tengok Ustaz Adam, pandai dia jawab. Mana Adam? Pernah, gitu. Kan saya enggak tanya berapa kali pernahnya. Enggak usah nanya. Kan cuma nanya, pernahkah abang kakak? Jujur, polos. Sering, tidur luar lah. Kalau yang bersiasa itu jawabnya pernah. Gitu. Sehari 3 kali misal gitu ya. Sehari 4 kali, kan pernah juga. Sampai batuk-batuk lah. Jadi gitu ya Bang Kakak ya. Jangan kepancing. Jangan ikut permainan mereka. Mereka akan terus ada sampai hari kiamat. Mana Allah yang bilang di Quran. Makanya di surah Al-Baqarah, ini antum lihat Al-Baqarah. Dari ayat 7, dari ayat 8 sampai ayat 20 itu cerita orang munafik ya. Cerita kafir, orang kafir itu cuma 2 ayat. Kenapa orang Islam kok begini-begini ayaman? Kenapa justru saya malah ini? Masalahnya orang munafiknya Bang Kakak, la yash'urun. Dari ayat 9 sudah, wa ma yash'urun. Ya kan? Di ayat 11-nya bilang, di ayat 10-nya bima kanu yakdzibun. Tadi tak ngerasa. Ayat 10-nya berdusta.
Ayat 11-nya, nahnu muslihun, kami lah yang betul, kau salah. Ayat 11. Ayat 12, la yash'urun, kata Allah, tak ngerasa. Ayat 13, la ya'lamun, tak tahu dia kalau dia. Memang bahlul memang. Kenapa saya paksa diri saya SMK nih, subuh menggapai keberkahan, untuk melawan kemunafikan dalam diri saya? Karena benih-benih itu ada, Bang Kakak. Dia bukan hilang, benda itu ada. Kita minta sama Allah dibersihkan dari penyakit munafik. Makanya maksa diri sholat subuh. Doanya gimana? Allahumma paksain. Mandi sebelum subuh, pakai baju seri 1, saya bilang kan? Coba Bang Kakak mandi sebelum subuh, beda rasanya. Siapa yang udah biasa mandi sebelum subuh? Saya mau tahu aja. Apa rasanya mandi sebelum subuh? Fresh. Tapi cara mandinya jangan salah ya. Jangan centong langsung siram kepala, bisa stroke tuh. Kaki dulu. Kaki naik ke atas, kayak malaikat maut cabut nyawa. Dari telapak kaki naik ke lutut, berhenti sebentar. Naik lagi ke sini sampai perut. Berhenti sebentar. Siram sebelah kanan sini. Siram sebelah kiri. Biarkan itu nanti naik tuh, terasa. Itu kayak apa? Kayak apa, merinding gitu. Merasa enggak? Kalau udah sampai sini. Udah selesai, biarkan beberapa detik, baru siram kepala. Gitu. Seperti nyawa ini keluar. Kan dari kaki. Maka Bang Kakak, kalau ada orang kakinya dingin, pahanya masih panas, itu berarti sudah sakrul. Coba pegang dulu kakinya. Oh, masih panas, aman berarti. Masih bisa beli tempoyak, tencaluk, masih aman ya. Jadi mandi sebelum subuh itu doanya Allahumma paksain. La ya'lamun, kata Allah. Di ayat 14-nya Allah bilang, innama nahnu mustahzi'un, memperolok-olokkan. Memang kerjanya. Habis itu ayat 15-nya tuh riyanihim ya'mahun, mereka dalam kesesatan tapi tidak sadar, tidak tahu kalau dia lagi sadar. Di ayat 16-nya Allah bilang wa makanu muhtadin, mereka tuh tidak akan pernah dapat hidayah. Di ayat 17-nya la yubsirun, semua tembakan-tembakan Allah itu untuk orang-orang munafik. Tidak merasa, tidak ngelihat juga. La yarji'un, tak bisa balik. Al aslu bako, makana ala makana. Memang aslinya batu bata, tidak akan bisa jadi permata. Memang aslinya sampah. Sampah akan terus jadi sampah. La yarji'un. Ayat 19-nya. Wallahu muhitum bil kafirin. Kan oportunis itu di sini. Au kasayyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Sumbat telinganya. Enggak bisa tutup telinga Bang Kakak. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Kalau lagi ada budget, ada omset, ada duit, ada margin, ada profit, rapat. Wa idza azlama alaihim qamu. Tapi kalau sudah habis duitnya, habis omset, habis duit, tidak ada lagi keuntungan, tidak ada margin, check out, kabur. Rumus ini Abang Kakak. Saya dengar ini zaman masih kecil, Kiai Haji Zainuddin MZ mentadaburi ayat ini. Sampai sekarang saya masih ingat. Di Sekadau 8990, berarti saya kelas 1 SD. Saya dulu kecil-kecil itu suka dengar ceramah Zainuddin MZ. Jadi kasetnya warna biru, merah, putih, biru, putih, hijau, putih, bolak-balik set A, set B. Nah, kerja saya lah bolak-balik itu ceramah, dengarkan. Cerita Masito, itu masih ingat saya sampai sekarang. Cerita Musa, cerita Fir'aun, cerita Musa kena kejar. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdini. Cuma dulu saya tidak tahu itu ayat berapa, surat berapa, tidak tahu. Tapi cerita itu dengar saya. Cerita la tahzan innallaha ma'ana, Rasulullah sama Abu Bakar tuh masih ingat. Karena mama saya dulu belikan kaset itu, dengar-dengar ceramah begitu. Belum ada YouTube kan waktu itu. Tahun 89, 90. Nah, salah satu cerita yang saya ingat, ini baru tahu saya, ini Al-Baqarah ayat 20. Jadi Kiai Haji Zainuddin MZ cerita tentang orang-orang marginal. Tahu Cak Anton marginal? Kalau ada margin baru kenal. Dah. Kullama adha'a lahum masyaw fih wa idza azlama 'alaihim qamu. Jadi kalau ada sinar, ada cahaya, dia jalan. Tapi kalau gelap, berhenti.
Saya dulu nggak ngerti apa maksud ayat ini ya. Dijelaskan sama Zainuddin MZ, begini penjelasannya. Saya buka telusuri, oh iya benar. Bertambah usia saya. Kan SD kelas 1, nggak paham saya ayat itu. Begitu saya berjalan, oh iya, ada duit abangku sayang, tak ada duit abang, ku tendang lah. Realistis aja dong guys. Pilih yang jelek atau yang kaya? Yang kaya dong, kata dia. Kaya jelek, ganteng miskin. Gak apa-apa deh, kaya jelek, kata dia. Yang penting bisa gua pelorotin. Begitu habis duitnya tinggalkan. Tak ada. Dan mereka tidak malu. Di Instagram tuh loh, jual diri, jual selangkangan tuh tidak malu. Ganti iPhone, hotel penuh. Mana paham orang-orang tuh? Tak ada urusan mereka. Otaknya betul-betul margin. Ayatnya udah dikasih tahu Allah 1400 tahun yang lalu. Jadi jangan kaget kalau abang kakak, ya kan? Jangan kaget abang kakak kalau ya, ada orang waktu abang lagi kaya dia dekat, waktu abang miskin dia pergi. Jangan kaget, biasa aja. Justru abang kakak harus kaget kalau ada orang waktu miskin dia merapat, waktu kaya pun dia tetap dekat. Abang harus curiga yang kayak gitu. Kok ada orang-orang begini nih? Harusnya SOP-nya kalau miskin hilang. Makanya banyak orang kan waktu sukses semuanya dekat kan merapat. Begitu bangkrut, begitu mulai dekat sama agama ditinggalkan semua satu-satu. Itu cara Allah untuk ngasih tahu teman-temanmu yang selama ini palsu. Ini enggak ada ya, enggak ada kejadiannya Abang Kakak. Ini cuma hayalan saya aja. Betul enggak? Hah, kakak-kakak? Enggak nyata kan ini, enggak relate kan? Hah? Hayalan. Saya enggak tahu apa yang bikin Abang Kakak masih bertahan nonton SMK sampai detik ini. Tapi saya enggak ada kebencian sama Abang Kakak semuanya. Saya kasih tahu sama Abang Kakak, beginilah Allah mengajarkan kebenaran itu di Quran. Maka saya selalu pesan, kalau abang kakak mau tahu Islam, jangan lihat orangnya. Coba diulang. Kalau mau tahu Islam, jangan lihat orangnya. Dia pakai jilbab Ustaz, dia pakai mukena Ustaz, pakai niqab Ustaz, pakai gamis Ustaz, pakai baju Islami Ustaz. Nggak ada urusan. Kalau mau lihat Islam, lihatlah kitab sucinya. Apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Lihat. Belajar. Ini yang kita belajar tiap hari dari 2012 sampai 2025 ini. Dan Masya Allah, 6.236 ayat ini belum habis. Udah habis belum? Belum. Pernah ngalamin enggak yang dibahas ayat sama tapi angle-nya beda lagi? Pernah? Hari ini ayatnya baru turun lagi. Udah sering baca Al-Baqarah ayat ini? Sering kan? Tapi saya tadi bahas ujung. Baru kan? Hebat Quran tuh. Dibaca dari mana aja dia menarik. Makanya abang kakak kalau mau belajar Islam, belajarlah ayatnya. Kalau mau cari guru, ya kan? Cari guru yang merefer atau merujuk kepada sini. Boleh tanya kok, surat berapa, ayat berapa, siapa yang bilang? Nah, mudah-mudahan abang kakak kita semuanya istiqomah. Dijaga Allah. Dilindungi Allah. Begitu abang kakak. Sehat-sehat terus. Yang baru-baru dengar SMK nih ya, siap-siaplah sesak napas ya. Apa namanya? Teplongkeng ya, salto-salto, jungkir balik. Namanya orang baru dengar enggak apa-apa. Tapi kalau yang lama-lama katanya macam makan sambal. Ih, pedas Tapi habis itu besok ikut lagi. Mana yang lama-lama nih? Yang lama-lama mana? Yang katanya pedas-pedas tuh. Mana? Ada? Nah, mereka udah siap sabuk pengaman ya, ambulan depan rumah. Dah. Teplongkeng itu apa ya, Man? Wah. What is the meaning of teplongkeng? Teplongkeng is jungkleng. Apa gitu jungkleng tuh? Pokok gitu lagi. Besok kita ketemu lagi insya Allah. Doakan Ayaman sehat, doakan Bunda Uung sehat, doakan anak-anak Ayaman 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih sehat, doakan mama saya Wawa, doakan ibu saya yang ada di Lampung, ya. Doakan kami semuanya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, semua orang baik, dijaga Allah, dilindungi Allah. Insya Allah kita terus belajar sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan
Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita. Allah jadikan semua amal soleh kita lillahi ta'ala. Allah jadikan kita berbuat hanya untuk Allah dan untuk Allah saja. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.